Jika kita melihat kurs mata uang dunia, maka kita akan menemukan kalau semua nilai mata uang di dunia itu ditentukan nilainya berdasarkan perbandingannya terhadap dolar Amerika Serikat. Dan jika kita melakukan jual beli antar negara, kita biasanya juga akan mengkonversi harga barang menggunakan dolar Amerika Serikat, entah itu dalam tawar-menawar atau transaksi pembayarannya. Hampir semua negara di dunia ini menyimpan cadangan devisanya dalam bentuk dolar. Jadi tidak mengherankan kalau hampir semua orang di dunia juga mau menerima dolar sebagai alat pembayaran mereka. Dolar Amerika Serikat bisa laku di banyak negara dengan mudah. Kenapa bisa begitu? Di video ini kita akan membahas penyebab kenapa dolar Amerika Serikat menjadi mata uang internasional. Kenapa bukan rupiah atau mata uang negara-negara yang lain? Tapi sebelum itu, pastikan menekan tombol subscribe dan menghidupkan lonceng notifikasi terlebih dahulu. Dolar adalah mata uang negara Amerika Serikat. Jika penerbitan rupiah dikontrol oleh Bank Indonesia, maka dolar Amerika Serikat dikontrol oleh Federal Reserve atau The Fed. Untuk mengetahui penyebab kenapa dolar Amerika Serikat dapat menjadi mata uang yang mendominasi dunia, kita harus memahami sejarah percetakan uang kertas terlebih dahulu. Di masa lalu uang kertas tidak boleh dicetak secara sembarangan, tetapi harus ada cadangan emas. Percetakan uang hanya dapat dilakukan sesuai dengan nilai cadangan emas yang ditentukan. Dengan demikian, saat itu uang kertas tak ubahnya seperti surat bukti kepemilikan emas. Ia dibuat untuk mempermudah transaksi jual beli. Dolar Amerika Serikat dicetak pertama kali tahun 1914, yaitu pecahan 10 dolar dengan gambar wajah Andrew Jackson. Saat itu ekonomi Amerika Serikat telah menjelma menjadi yang terkuat di dunia. Meski demikian perdagangan dunia masih berpusat di Inggris, dan sebagian besar transaksi juga masih menggunakan pound sterling. Ketika pecahnya Perang Dunia Pertama, banyak negara yang meninggalkan standar emas sebagai acuan percetakan uang. Tujuannya agar mereka dapat lebih mudah membayar belanja militer dengan uang kertas. Namun hal ini juga berdampak pada penurunan nilai mata uang. Inggris sendiri saat itu masih tetap menggunakan standar emas untuk menjaga posisi mereka sebagai mata uang yang memimpin dunia. Namun ini menyebabkan Inggris untuk pertama kalinya harus meminjam uang kepada negara lain. Pada akhirnya Inggris sendiri juga harus meninggalkan standar emas pada tahun 1931. Hal ini menyebabkan banyak pedagang dunia yang menggunakan mata uang pound sterling menjadi kewalahan. Lalu pada akhir Perang Dunia Kedua, negara-negara Eropa dan dunia mengalami kehancuran ekonomi. Mereka jatuh miskin dan tidak dapat membangun ekonomi negaranya kembali. Di tengah kondisi seperti ini, Amerika Serikat yang negaranya tidak ikut jatuh miskin, memutuskan untuk membantu negara-negara tersebut. Bantuan ini diberikan dalam bentuk pinjaman atau hutang. Pinjaman-pinjaman ini tentu saja diberikan dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Dan sebagai jaminannya, negara-negara yang menerima pinjaman harus menyerahkan emas kepada Amerika Serikat. Dengan begitu, Amerika Serikat otomatis hampir menguasai seluruh emas dunia. Akibatnya tentu saja mata uang Amerika Serikat juga menjadi mata uang yang paling dipercaya dan dijadikan pegangan seluruh dunia. Posisi dolar Amerika Serikat semakin dominan setelah terjadinya perjanjian Bretton Woods tahun 1944. Perjanjian ini menghasilkan sebuah sistem di mana mata uang dolar Amerika Serikat akan menggunakan standar emas, sementara nilai mata uang negara lain akan mengacu pada dolar Amerika Serikat. Karena melayani pinjaman dari banyak negara di dunia, Amerika Serikat juga harus mencetak dolar dalam banyak, dan mata uang dolar juga terdistribusikan dan menyebar ke banyak negara. Tanpa disadari, Amerika Serikat akhirnya sudah mencetak dolar terlalu banyak hingga jumlahnya melebihi cadangan emas yang ada. Mata uang dolar juga pada akhirnya dilepas dari cadangan nilai emas dan dibiarkan mengambang bebas. Hal ini menandai munculnya uang fiat, di mana uang dicetak tanpa sama sekali disokong oleh jaminan apapun.
Perekonomian Amerika Serikat semakin menguat dan dolar pun semakin menguat. Negara-negara yang dulu melakukan pinjaman kepada Amerika Serikat sudah dapat memulihkan ekonomi negara mereka, tapi tetap saja telah terbiasa dan percaya pada dolar Amerika Serikat. Bahkan cadangan devisa tiap negara pun paling banyak disimpan dalam bentuk dolar. Sejak saat itulah dolar telah menjadi mata uang internasional dan dipakai di seluruh dunia. Hal ini sebenarnya sangat menguntungkan Amerika Serikat, namun ada hal yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai pemilik mata uang dolar. Amerika harus mempertahankan kepercayaan dunia terhadap mereka. Jika kepercayaan ini hilang, maka nilai dolar juga akan turun. Tetapi hal ini tentu saja juga tidak diinginkan oleh negara-negara lain, karena cadangan devisa mereka juga disimpan dalam bentuk dolar. Untuk menjadi mata uang internasional, maka ia harus dicetak dalam jumlah banyak dan dipakai di seluruh dunia. Negara tersebut juga harus menjaga kepercayaan dunia pada mata uang mereka. Dengan demikian, negara tersebut harus menjadi negara yang kuat dan memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Jadi sebuah mata uang yang kuat tidak otomatis bisa menjadi mata uang internasional. Mata uang dinar yang dimiliki beberapa negara Timur Tengah misalnya, meski memiliki nilai yang cukup tinggi, tetapi negara-negara ini tidak dapat mewujudkan kepercayaan internasional untuk disimpan dalam waktu yang lama, dan akan tetap memiliki nilai yang stabil. Apakah posisi dolar Amerika Serikat sebagai mata uang internasional dapat terganti? Hal ini mungkin saja terjadi jika dolar Amerika Serikat tidak lagi mencukupi syarat. Posisi dolar akan tergantikan jika kepercayaan dunia padanya menghilang. Misalnya Amerika mengalami kekacauan ekonomi yang parah, atau pergolakan dalam negeri yang hebat, atau jika ekonomi Amerika tidak lagi menjadi yang terkuat dan dikalahkan oleh negara yang lain. Namun kemungkinan untuk terwujudnya hal ini mungkin sangat kecil. Terima kasih telah menonton video ini. Kami telah membuat puluhan video sejarah sejauh ini. Jangan lupa untuk menonton video-video kami sebelumnya.